Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam kajian akhlak, yaitu Syifatul Insan atau sifat-sifat manusia. Materi ini berhubungan langsung dengan Ma'rifatul Insan, yaitu bagaimana kita memahami hakikat dari manusia menurut Al-Quran. Dan untuk memperkuat penjelasan, video ini juga akan memuat dalil dari Al-Quran dan hadis. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan masuk ke dalam konsep Ma'rifatul Insan. Dalam kajian Islam, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dua potensi dasar, yaitu fujur, yaitu kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan, kemudian takwa, yaitu kecenderungan kepada kebaikan dan ketaatan. Hal ini ditegaskan oleh ayat dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu yang memiliki arti maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi pilihan. Kita yang menentukan arah hidup kita sendiri. Ya, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu jalan takwa, mensucikan jiwa. Allah menjanjikan keberuntungan bagi manusia yang memilih jalan takwa. Hal ini terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9, yaitu lanjutan surat dari yang tadi, yang sebelumnya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ya, dalam materi Syifatul Insan, sifat-sifat manusia yang termasuk dalam jalan takwa antara lain yaitu syakur atau banyak bersyukur. Hal ini diperkuat juga dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang memiliki arti, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur juga membuat manusia sadar bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua ada syubur atau bersabar. Meliputi sabar terhadap ujian, sabar menahan hawa nafsu, sabar dalam taat, dan sabar dalam dakwah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang memiliki bunyi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya ada awah atau berhati lembut. Rasulullah menggambarkan awah sebagai orang yang sangat lembut hatinya, mudah tersentuh kebaikan. Kemudian ada rahimun, yaitu penyayang. Terlihat dalam sifat Nabi Muhammad dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Selanjutnya ada awab, yaitu suka kembali dan bertaubat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 135 menjelaskan bahwa orang yang beriman segera memohon ampun ketika melakukan dosa. Kemudian ada syadikun, yaitu jujur. Rasulullah bersabda, kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada aminun, yaitu dapat dipercaya. Ini adalah sifat utama para rasul, termasuk gelar Al-Amin yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Semua sifat ini menunjukkan proses takziyatun nafs atau mensucikan jiwa. Ya, kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu jalan fujur atau mengotori jiwa. Sebaliknya, manusia juga punya potensi fujur. Allah memperingatkan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khaba man dasaha, yang artinya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Beberapa sifat fujur dan dalam materi adalah satu, ajulan, yaitu tergesa-gesa. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 11, dan manusia bersifat tergesa-gesa. Kemudian keluh kesah dan kikir. Di dalam Quran surat
Al-Ma'rij ayat 19 sampai 21 menyebutkan bahwa manusia itu keluh kesah saat susah dan kikir saat senang. Lanjut, kufur nikmat. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Selanjutnya, jadalan atau suka membantah. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54 menjelaskan manusia banyak membantah meskipun bukti sudah jelas. Kemudian zalim dan jahil. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 72 menyebut manusia amat zalim dan amat bodoh saat lalai memikul amanah. Sifat-sifat ini mengotori jiwa dan menjauhkan manusia dari keberuntungan. Teman-teman, coba pikirkan dan tulis di komentar, dari dua kelompok sifat ini, takwa dan fujur, sifat mana yang paling sering muncul dalam diri kita? Dan langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk lebih mendekat kepada jalan takwa? Ya, teman-teman, sudah tidak terasa kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu penutup. Sebagai penutup, Sifatul Insan mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang diberi dua potensi, yaitu kebaikan dan keburukan. Keberuntungan hanya datang kepada mereka yang mensucikan jiwa, sedangkan kerugian menimpa mereka yang mengotori jiwa. Semoga materi ini bisa membantu kita memahami hakikat diri dan memperbaiki akhlak kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.